Sahabat DKB senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlianus sebagai pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang disiapkan untuk menolong kita membahas isu-isu yang lagi hangat di tengah-tengah masyarakat, baik mengenai masalah berbangsa, masalah-masalah sosial, dan tentu saja masalah-masalah gerejawi, ya, masalah relasi. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara tentang memori dan proses pemulihan, memori dan proses pemulihan. Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Mulyadi, Doctor of Ministry. Selamat datang Pak Mul. Terima kasih Pak Arlianus. Apa kabar Pak? Ya baik, sehat, terima kasih. Ya, Pak Pendeta Mulyadi adalah pendeta GKI dengan basis di GKI Muara Karang. Ya. Juga seorang yang mengampu mata kuliah perdamaian, studi perdamaian di STFT Jakarta, ya. Dan memberi pelatihan-pelatihan di berbagai gereja di Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi atau perdamaian. Pak Mul, kita bicara mengenai memori dan proses pemulihan, ya, supaya kita punya persamaan persepsi dan supaya para sahabat YKB juga yang bersama dengan kita berangkat dari pemahaman yang saya mulai dengan pertanyaan sederhana, Pak. Apa yang dimaksudkan dengan memori dalam percakapan kita sekarang ini? Ya, terima kasih Pak Arlianus. Terima kasih sudah bisa hadir lagi di tempat ini. Senang sekali. Ya, setiap kali kita berbicara soal memori, tentu kita berbicara soal ingatan, ya, sesuatu yang mengendap di dalam hidup kita. Bukan memori ini ya, Pak? Bukan memori laptop. Karena kalau memori di laptop itu bisa delete, bisa erase. Okay. Kalau memori ini nggak bisa. Permanen. Mungkin orang bisa lupa ya, mungkin. Tetapi ketika ada pemicu membangkitkan kembali, maka dia hidup. Hanya di idle aja gitu ya? Ya, jadi bicara soal memori itu ya ingatan yang mengendap dan itu punya tempat di dalam di otak kita ya, terutama orang seringkali mengatakan sakitnya di hati. Itu satu sistem mungkin. Saya kira saya tidak kompeten untuk membicarakan itu, tapi memori yang dimaksudkan itu esensial, itu muncul dari rangkaian peristiwa yang dijalani oleh seseorang. Jadi ketika orang melakukan di dalam perjalanan hidupnya ada sesuatu yang teringat atau sesuatu yang mengendap, nah itu tersimpan baik, rapi sekali di dalam memori. Filenya tersusun rapi. Rapi sekali. Tersimpan dengan sangat baik. Setiap saat bisa dipanggil. Ada foldernya juga, Pak? Ada petak-petaknya? Ya, mungkin kalau dari sistem itu mesti dibicarakan lebih jauh ya. Tapi maksud saya gini. Ini hanya bisa mengalami kehilangan kalau orang memang mengalami kerusakan memorinya. Dan kerusakan yang permanen seperti mengalami Alzheimer begitu ya, itu rusak total gitu, itu mungkin sulit untuk diambil lagi. Kalau bedanya memori komputer, kerusakan seperti itu masih ada cara untuk mengatasi selama dia tidak di-delete gitu kan, tidak erase gitu, tidak dihapus. Bahkan yang dihapus pun bisa dibangkitkan kalau itu. Ini kalau pada orang enggak. Nah, memori ini adalah satu ruang penyimpanan yang luar biasa gede, dayanya begitu, tersimpan demikian rupa, dan sayangnya kalau itu masuk kepada hal-hal yang menyakitkan, itu juga tersimpan lama dan sulit sekali dilepas. Jadi dalam bahasa yang biasa kami lakukan di pelatihan begitu ya, orang tidak akan punya kemampuan melupakan. Karena dengan melupakan, maka sebenarnya kita sedang membangkitkan ingatan. Itu biasanya kalau saya dalam pelatihan, pernah juga di khotbah minggu, saya meminta seluruh umat begitu ya, untuk yang hadir, coba kita lakukan, tutup mata sebentar, itu di kebaktian gitu ya. Dan sekarang tutup mata. Sekarang juga Bapak Ibu di rumah coba perhatikan, sama-sama kita ikuti ya. Misalnya, tutup mata, lalu coba lupakan. Lupakan apa yang pernah terjadi. Saya cuma butuh waktu kurang dari 10 detik. Lupakan. Begitu selesai, saya bilang, apa yang terjadi? Kita sedang memanggil ingatan itu. Dia keluar. Itu sebabnya memori yang dimaksudkan itu betul-betul sebuah ingatan yang melekat kuat di dalam kehidupan kita. Dan jangan sekali-kali
melupakannya. Karena dengan berusaha untuk melupakan, Kita mengingat. malah membangkitkan. Maka ada syair lagu gitu ya, tapi ya itu kan demi kepentingan Bisnis. puisi. Kalau puisi kan memang sulit dan ada unsur bisnis di dalamnya gitu ya. Ada yang menyanyikan, lupakan ingatanku tentang dia gitu. Lumpuhkanlah. Lumpuhkanlah gitu Kalau anak ingatanku. saya bilang waktu masih kecil, itu bodoh, Pak. Iya. Kalau kenapa bodoh? Ya kan dia disakiti. Lumpuhkan berarti kalau dia dilumpuhkan, nggak ingat lagi. Nanti orang itu berbuat jahat lagi, dia terima lagi karena udah lumpuh. Itu anak saya masih kecil. Iya, dan Oke. jangan sampai itu terjadi. Ini pentingnya mengingat supaya kita jangan jatuh pada perangkap yang sama, tapi sekaligus juga kita jangan melakukan hal yang sama kepada orang yang pernah kita sakiti. Dengan cara mengingat, maka kita tahu betul apa yang terbaik yang bisa kita berikan supaya yang masuk di dalam pikiran orang itu ingatan-ingatan yang bagus dan ingatan-ingatan yang membangun, ingatan-ingatan yang memberdayakan, ingatan-ingatan yang membuat orang kemudian merasa bahwa pertemuan ini bernilai, pertemuan ini berharga. Coba kalau misalnya saya bertemu dengan Pak Arlianus, saya berulang kali menyakiti gitu. Rasanya Pak Arlianus memilih untuk mendingan nggak usah ketemu dah gitu kan. Mungkin sih ketemu tapi ya udahlah gitu aja. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang bernilai di dalam diri kita. Nah, itu pentingnya memori di dalam kehidupan kita supaya kita bisa memberikan sesuatu. Tapi, nah ini juga. Tapi jangan keliru juga ada orang yang bisa lupa. Lupa bukan karena melupakan, tidak dengan sengaja. Karena tadi sudah disampaikan kalau melupakan kan tidak mungkin. Nggak mungkin, dia tetap tersimpan Tetap kan. tersimpan ya. Tapi orang bisa lupa. Nanti setelah dia melakukan tindakan, aduh saya kenapa tadi melakukan itu ya. Ini pentingnya orang kemudian datang kembali kepada yang bersangkutan dan menyampaikan permohonan maaf. Aku sungguh lupa bahwa aku melakukan ini. Ini akan menolong, menghibur gitu ya. Dan orang yang menerima perlakuan itu dia mesti terbuka untuk menyambut permohonan maaf itu. Sehingga kehidupan kita menjadi dinamika di dalam kehidupan kita menjadi berkualitas karena terjadi tindakan, terjadi pengampunan. Terjadi perlakuan, terjadi perbaikan. Sebab kesadaran di dalam kehidupan bersamanya sudah dibangun. Nah, memang dalam memori seperti ini yang paling beresiko paling tinggi adalah kalau orang kemudian menjadi pasif, ya saya sudah patah arang. Nah ini yang mesti disembuhkan lebih dulu. Patah arang, Frustrasi sudah. Kalau saya bertemu dengan dia udahlah. Saya pokoknya mendingan nggak usah bertemu. Yang sudah patah arang seperti itu kan susah disambung tuh. Nah ini mesti disembuhkan lebih dulu. Keduanya tentu saja mesti dipulihkan, diproses. Saya memakai istilah disembuhkan bukan dalam arti kemudian sakit gitu ya. Tapi maksud saya dipulihkan supaya mereka bisa memahami nilai. Karena dalam relasi sosial tidak bisa kita tidak membutuhkan orang lain. Kita saling membutuhkan. kan tadi kan segala yang kita alami dan mungkin juga segala yang kita lakukan sebenarnya itu tersimpan rapi dalam memori kita. Betul. Ada yang gampang muncul, ada yang tidur, yang perlu usaha-usaha tertentu untuk memanggilnya. Kalau file di komputer kan sama saja statusnya, ya kita harus panggil baru dia keluar gitu, ya harus pakai kata kunci. Nah, apa saja pengalaman Pak Mul yang lebih mudah pengalaman yang tersimpan di memori yang lebih mudah dipanggil gitu, yang gampang naik? Ya. Itu biasanya yang terjadi ya. Kalau orang di dalam proses menangkap sesuatu lalu kemudian mengendapkannya tanpa sebuah upaya yang positif. Jadi misalnya kalau orang, saya sudah 7 kali ya kamu ngomong begini, baru sekarang saya nggak bisa lagi, saya harus ngomong. Itu karena dia melakukan pembiaran. Nah, yang paling mudah muncul itu kalau itu menyentuh kehidupan yang bersangkutan. Yang menyentuh hati maksudnya? Ya rasa, hati, emosi dan sebagainya. Kalau entah yang menyenangkan, entah yang tidak menyenangkan. Sama, dua-duanya. Jadi kalau pengalaman yang flat itu jarang. Walaupun ada juga. Perlu usaha keras untuk memanggilnya. Betul. Misalnya ada orang yang disebut dengan istilah cuek, ya, masa bodoh sebenarnya. Ya sudah. Tapi lama-lama tersakiti terus. Ada satu upaya juga.
Orang mengatakan kesabaran manusia ada batasnya gitu ya. Saya udah bertahan sedemikian rupa. Nah, strategi bertahan seperti itu yang membuat kemudian orang jadi melakukan terus-menerus karena orang merasa bahwa itu tidak salah. Yang harus dilakukan adalah mengingatkan bahwa memori yang Anda masukkan ke dalam pikiran saya itu mengganggu saya terganggu sekali. Gitu. Ya itu mesti dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan ya orang nggak akan tahu. Kita menyimpan segala sesuatu yang kita alami itu dalam memori kita. Saya dong menyimpannya. Ya. Lalu kan kita bicara mengenai memori dan pemulihan atau rekonsiliasi. Apa sih hubungan atau nisbah antara memori saya ini dan pemulihan saya semula dengan Pak Mul? Kan ini saya yang simpan, ada apa hubungannya dengan Pak Mul? Ya, jadi kalau misalnya Pak Arlianus mempunyai perasaan begitu ya, menyimpan itu. Lalu saya pelakunya misalnya ya. Tapi Pak Arlianus kan tidak memberitahu saya bahwa apa yang saya lakukan menyakiti Bapak. Menyakiti atau menyenangkan? Atau menyenangkan, nah keduanya. Flat aja tuh. Gitu ya. Nggak ada sesuatu. Maka sebenarnya bisa terjadi Pak Arlianus merasa, ini orang nggak punya perasaan nih sebenarnya. Nah, yang begitu-begitu mesti dibereskan dulu. Diselesaikan. Jadi ada proses rekonsiliasi yang membutuhkan perdamaian dengan memorinya. Jangan-jangan Pak Arlianus sendiri butuh dibangun kesadaran-kesadaran itu. Nah, biasanya orang lain yang akan mengatakan, kok kamu digituin aja cuek aja sih? Ah, saya mah udah biasa aja lah. Udah tahu lah dia begitu. Padahal sebenarnya tidak menyenangkan. Padahal sebenarnya menyakitkan gitu. Berusaha menekan ya. Iya, dan itu orang kemudian jadi depresi sendiri. Ada kerugian besar sebenarnya yang terjadi. Harapannya semoga dia bisa mengatasi itu sendiri. Harapannya ya. Jadi ketika memori yang kita simpan itu terutama bersifat negatif, itu akan sebenarnya menghalangi relasi kita dengan orang lain. Entah sadar atau tidak sadar begitu. Ya, dan akibatnya apa? Ada satu yang disebut di dalam sebuah proses, orang melakukan pseudo community. Komunitas semu, komunitas pura-pura. Dan karena terjadi komunitas pura-pura, maka yang terjadi itu sebenarnya penerimaan kepura-puraan. Relasi palsu. Relasi palsu. Itu jadi politis. Karena kemudian relasi ini hanya dibangun demi kepentingan aku. Demi kepentingan, bukan lagi kepada nilai dari relationship itu. Jadi dan kita bertemu bisa hahaha, tapi sebenarnya dingin sesungguhnya relasi itu. Dan itu kan menyakitkan. Menyakitkan terutama dia yang menyimpan memori negatif atau dua-duanya, Pak? Bisa keduanya kalau kemudian diketahui. Oh, ternyata kemarin itu Pak Arlianus pura-pura doang. Sangat tidak menyenangkan. Ya, kita ngobrol hahaha. Tapi sebenarnya hatinya luka. Sebenarnya karena ada kepentingan bisnis. Nah, itu kan politis jadinya. Kalau sudah seperti itu, nilainya sudah tidak original lagi. Karena saya kemudian dipersepsikan menjadi benda kepentingan. Bukan lagi saya dipersepsikan atau dihadirkan sebagai sosok orang yang diwongke, kata orang Jawa gitu ya. Saya sekarang sudah dibendakan nih. Bahkan kemudian karena kepentingan bisnis dan politis seperti itu, saya dinominalkan jadinya. Karena angka yang ada di kepalanya Pak Arlianus, aku dengan ngobrol begini, saya dapat cuan. Udah cuan nih, 2 miliar gitu. Kalau buat cuan ya udahlah. Nah, kalau sudah tidak menguntungkan lagi, udah, saya apa artinya sekarang relationship itu? Maka itu diputus. Dan Pak Arlianus misalnya mengambil itu orang no use. Sehingga nilai kemanusiaan saya jadi tidak ada. Dan itu tidak boleh. Itu yang kemudian kita mengecilkan karya Allah di dalam hidup seseorang. Seseorang tidak boleh karena relationship kemudian dibendakan, apalagi kemudian dinominalkan. Nah, kalau kita mau berbisnis bersama, mari kita berbisnis dalam kerangka memang, you untung saya juga bahagia dengan keuntungan itu gitu. Nah, karena kita bersama-sama. Jangan you untung, I buntung gitu ya. Ya bukan. Oke, jadi untung bersama kan. Jadi bagaimana kita menghandle, memperlakukan memori itu, utamanya memori-memori
yang ekstrim ya, entah negatif, entah positif, entah yang melukai, entah yang menyenangkan, itu menentukan sebenarnya relasi kita. Bagaimana kita berrelasi, bagaimana kalau ada bagaimana kita berrekonsiliasi dengan orang lain. Nah ini kan sangat dalam tanda kutip nih sangat umum ya Pak, atau orang bilang ini kan pengetahuan sekuler lah seperti itu. Nah apakah ini bisa dimanfaatkan dalam upaya gereja misalnya untuk melakukan rekonsiliasi dalam proses pastoral setelah informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Harnius Larus sebagai pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang memori dan proses pemulihan atau rekonsiliasi bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Mulyadi, Doctor of Ministry. Pak Mul, kita lanjut ya Pak percakapan kita nih. Ya, ini menarik sekali. Tadi saya di ujung segmen pertama kan begini. Apakah ini kan ilmu yang sangat umum? Ya. Pemahaman yang sangat umum. Apakah hal semacam ini dapat juga dimanfaatkan dalam upaya gereja melakukan rekonsiliasi atau dalam proses-proses pastoral misalnya? Ya, para sahabat di rumah kalau punya pertanyaan atau komentar jangan sungkan, silakan tuliskan di chat room ya. Pak Pendeta Mulyadi pasti akan merespon dengan gembira. Ya, sekali lagi, apakah yang dalam tanda kutip ilmu sekuler ini bisa dimanfaatkan dalam upaya gereja melakukan pemulihan atau rekonsiliasi, Pak Mul? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau dikatakan sekuler enggak juga sih sebenarnya, karena DNA ya, DNA gereja kan perdamaian. Artinya kalau sudah DNA-nya perdamaian tidak boleh ada yang tersakiti. Yeah. Tapi sayangnya memang gereja lahir juga dulu dari sakit-sakit itu gitu. Ya, tersakiti pada awalnya, dikejar-kejar toh. Iya, banyak faktor. Termasuk kemudian gereja juga melakukan tindakan-tindakan yang demikian. Jadi, apakah pertanyaannya ini bisa dimanfaatkan untuk upaya gerejawi? Bukan bisa, tapi harus justru. Gereja harus mengerjakan ini di dalam. Artinya tadi soal pemanfaatan memori itu ya, Pak. Betul. Supaya melalui tata ibadah, melalui sakramen, itu melahirkan spirit perdamaian dan melekatkan di dalam memori kita bahwa ibadah kita saat ini terkait dengan pokok bahasa demikian itu betul-betul mengendap, dan saya kemudian disembuhkan atau saya dipulihkan, saya kemudian diperdamaikan dengan kakak saya, dengan ibu saya, dengan siapa misalnya ya. Saya ambil contoh, kalau kita menggunakan tata ibadah dan fokus di dalam ibadah kita, misalnya pengalaman Esau, Yakub atau Yusuf dan saudara-saudaranya ketika dia mengatakan akulah Yusuf, dan ketika dia membuka ruang itu, kan dia bukan melupakan pengalaman lalu. Buktinya apa? Dia mengatakan apa yang kalian lakukan itu sebenarnya supaya itu Tuhan mereka-rekakan yang baik, kalimatnya begitu ya. Nanti kita dia udah berdamai dengan dia berdamai dengan dirinya.
Buktinya dia sedih. Buktinya dia menangis dan berteriak luar biasa. Saking dia merasakan kebahagiaan yang besar, sekaligus dia mengingat pengalaman masa lalu yang luka yang dalam itu sekarang dipulihkan ketika menyaksikan saudara-saudaranya ada di situ. Saya tidak sedang berbicara hermeneutics untuk mimpinya dan sebagainya. Itu soal lain. Saya kira itu mesti pembahasannya jangan saya lah, kalau itu ahli biblika saja gitu ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan untuk kita semua, apakah gereja bisa memanfaatkan ini untuk upaya gerejawi? Harus bisa. Karena liturgi perdamaian, sakramen perdamaian, ruang lingkup perdamaian mesti dihadirkan supaya semua orang yang hidup di dalamnya mengalami pengalaman-pengalaman indah. Memori kolektif, memori bersama-sama. Itu kemudian melekatkan di dalam sebuah perjalanan. Mari kita melangkah di dalam spirit yang lebih baik. Karena sekarang kita berdamai dengan pergulatan-pergulatan hidup. Nah, ini bukan kemudian mau mengatakan, oh si ini konflik dengan situ. Bukan itu. Tapi karena gereja mesti bangun dengan sebuah spirit yang luar biasa dari prosesnya, begitu ya. Pengalaman-pengalaman luka-luka itu mesti dibawa kepada Allah. Dan gereja memfasilitasi itu melalui liturgi yang dihadirkan. Lalu orang membawa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya, luka-lukanya dan sebagainya pada ruang itu. Kita berdoa bersama, kita menyanyi bersama, dan kita memuliakan Allah bersama, sehingga melalui ruang itu terasa benar manusia diproses oleh Allah untuk menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik. Itu yang esensial, Pak Arlianus. Karena itu gereja mesti memakai ini. Tidak boleh kemudian hanya sekadar, ya ini kan tata ibadah, ini kan liturgi yang, maksud saya bukan hanya tata ibadah ya, tapi liturgi itu seluruh aspek kehidupannya. Justru liturgi itu, tata ibadah itu, sakramen itu, mesti memberi ruang pada proses pemulihan dan perdamaian di dalam diri semua orang. Nah, ini kan Pak, jadi kan bahwa ada landasan teologis yang sangat cukup bahwa sebenarnya bukan hanya perlu melakukan pemulihan dan perdamaian, tetapi ini justru bersifat imperatif pada gereja. Gereja tadi Pak Munggal harus melakukan. Ya, nah, sekali lagi, bagaimana proses atau upaya melakukan pemulihan itu dengan memanfaatkan memori tadi, kan tadi memori kolektif terhadap misalnya luka kolektif atau luka personal. Itu apakah pemanfaatan penggalian itu bisa dimanfaatkan? Gimana cara gereja, Pak? Ya. Terima kasih Pak Arlianus. Ini mungkin saya mesti sedikit berbicara ke sejarah ya. Jadi di masa lampau kan setiap kali ada kesalahan yang dilakukan oleh warga gereja, konteks yang terjadi kan hukuman. Peraturan gereja disiapkan untuk menghukum begitu. Bukan peraturan gereja disiapkan untuk memberdayakan dan memulihkan. Nah, kalau ini terus-menerus dirawat dengan cara demikian, maka ini akan menimbulkan orang datang ke gereja hanya untuk melihat hukuman apa yang akan dilakukan buat saya gitu. Justru datang ke gereja dalam ibadah ini dan persekutuan ini, gereja yang dimaksudkan kan memang persekutuan kita ya. Persekutuan ini datang ketika ada orang hadir dalamnya, mereka merasakan buah yang indah dari ikatan persekutuan itu. Karena itu ketika saya pernah diminta untuk sedikit melatih tentang bagaimana penyambutan umat di dalam ibadah, saya bilang teman-teman yang menyambut umat di depan itu betul-betul pintu pertama ketika orang akan bersekutu bersama-sama. Ini bukan hanya soal keramah tamahan loh, Anda ramah gitu, tapi ini soal ketulusan di dalam hidup Anda. Ketika Anda menyambut mereka tulus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika ada seseorang yang pakai bahasa Pak Eka nih, menyebalkan gitu, lalu dia datang, Anda berani nggak dengan tulus datang dan menyapa dia? Dan untuk itu, Anda mesti berdamai dengan memori yang terjadi. Karena kalau itu tidak terjadi, kita tidak akan pernah bisa melakukan bentuk pelayanan untuk dan atas nama kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Tapi sebenarnya saya dengan Pak Arlianus masih punya sesuatu. Itu sebabnya
Di Injil Markus ya disampaikan. Kalau engkau mau menyampaikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, tapi engkau teringat akan sesuatu kepada saudaramu, tinggalkan. Kalimat itu teringat itu bukan teringat, oh aku ingat teman. Tapi luka yang belum selesai, tinggalkan persembahanmu. Pergi berdamai, lalu kembali ke sini untuk melakukan itu. Nah, dalam proses itulah kemudian kita menemukan nilai dari pemulihan itu, mengembalikan pada hakikat gereja yang sesungguhnya. Jadi ketaksediaan berdamai dengan memori, terutama memori yang negatif itu menghalangi kita untuk melakukan sesuatu dengan tulus sebenarnya. Ya, betul ya? Secara esensial demikian. Nah, dan kalau tidak ada ketulusan, sebenarnya pemulihan dan atau rekonsiliasi nggak pernah mungkin terjadi karena itu mengandaikan ketulusan, begitu Pak Mul? Karena itu orang kemudian tidak bisa dengan bahagia mengerjakan hidupnya ketika ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya kan. Dan karena itu orang kemudian saya mau perjamuan kudus tapi nggak bisa karena saya masih. Nah itu mengganggu sekali, dan itu bukan mengganggu soal sakramen perjamuan kudus, tetapi mengganggu seluruh kehidupannya. Karena memorinya itu belum diselesaikan, perdamaiannya itu belum diselesaikan. Saya tidak mengatakan bahwa apa sebegitu mudah, oh enggak. Ini bukan soal mudah atau sulit, tapi ini soal proses, soal kesediaan, soal keterbukaan. Sebab kalau orang sudah memulainya dengan dendam yang disimpan terus-menerus, bahkan ini sebenarnya saya tidak mengerti dari mana ya, orang suka ketuk-ketuk meja atau apa, ketuk-ketuk bumi, tanah gitu, sampai mengatakan sampai 7 turunan saya tidak akan mengampuni. Itu sangat tidak Kristiani, bukan spirit Allah. Kalau memang itu yang terjadi, untuk apa Allah repot-repot datang dalam Kristus melakukan proses perdamaian buat kita? Allah sendiri turun untuk itu, mengerjakan sesuatu yang kita lakukan sebenarnya. Maka dalam konteks itu, orang kemudian diajak dan dilatih untuk membangun spirit perdamaian. Apakah ini membuat orang kemudian tidak boleh konflik? Oh, boleh saja konflik. Tetapi konflik yang mestinya membangun sebuah kehidupan. Karena konflik tidak akan terhindarkan. Ya. Itu terjadi dalam hidup kita. Oke, ini kan secara prinsip ya, gereja perlu dan memanfaatkan memori itu menjadi penting. Tapi secara praktisnya gimana Pak diterapkan? Itu kan tadi secara konseptual. Oke, kita perlu manfaatkan memori, bereskan. Secara praktis gimana Pak? Ya, memang ada kebutuhan yang pertama ya, gereja membuka ruang untuk proses mediasi. Tentu saja itu mesti dilakukan, kesediaan itu. Lalu juga gereja perlu bersama-sama kita bersama-sama membuka keterbukaan, bersedia untuk mendengarkan, menyimak, dan kemudian tidak menutup pintu dalam spirit egoisme saya. Sebab kalau orang berpikir hanya pada egoisme saja, habislah kita. Karena semua orang kan pada dasarnya ingin dimengerti toh. Dan kalau semua orang meminta dimengerti saja dan tidak ada upaya untuk memberi diri mengerti orang lain, ya luluh lantak kehidupan kita. Jadi secara praktis menurut hemat saya, gereja mesti punya kesediaan untuk memberi ruang. Layanan itu melatih banyak orang untuk membuka ruang gitu ya. Dan karena ini praktis di dalam gereja, penggembalaan, baik itu penggembalaan umum maupun penggembalaan khusus, mesti dipahami sebagai sebuah pemberdayaan. Karena itu penggembalaan khusus tidak boleh dimengerti sebagai penghukuman. Zaman dulu kalau saya melihat kembali ke sejarah, Yohanes Calvin lah yang menjadi salah satu sesepuhnya gereja kita gitu ya. Itu sampai kemudian kalau ada orang yang terhukum, mereka ke gereja saja duduknya dipisah. Jadi kalau saya ke gereja, lihat Pak Arlianus duduk di situ, di saya sudah dosa apa ya gitu kira-kira. Ini kan sudah membuat orang distigmatisasi. Stigma, segregasi. Iya, betul. Dan itu kemudian orang dilepas dari ikatan persekutuannya. Memang ada motivasi di balik itu supaya yang tidak tercemar jangan tercemar. Tapi bukan itu menurut saya yang sekarang harus berkembang. Padahal lalang dan gandum kan tercampur. Ya itu dia, tidak bisa kelihatan toh. Nanti kalau sudah bertumbuh. Nah justru pentingnya gereja sekarang menghadirkan sebuah pemahaman. Kalau orang digembalakan secara khusus,
itu tidak dalam pengertian dulu kita menggunakan istilah siasat gereja. Tapi sekarang penggembalaan khusus itu dipahami sebagai Anda membutuhkan perhatian. Kita ingin menumpahkan perhatian ini. Dan mohon itu diterima perhatian itu. Jangan kemudian ketika ada penggembalaan khusus kita lari dari gereja dan merasa sebagai orang terhukum. Lah Anda berangkat ke gereja lain juga Anda mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau memang kelakuan kita begitu kan. Bukan itu yang kita mau kerjakan. Karena itu penggembalaan khusus, umat mesti mengerti bahwa penggembalaan khusus itu di dalam sebuah spirit untuk memberdayakan. Termasuk di dalamnya membangun memori-memori yang baru, yang indah. Yang kemudian kita merasakan ada orang seringkali menyebut feel at home di dalam persekutuan kita. Dan kalau itu bisa dibangun, maka kita bisa diajak bersama-sama untuk membuat memori-memori yang indah. Lukanya ada. Luka itu tidak bisa hilang, tapi bisa disembuhkan. Contoh tidak bisa hilang apa? Kalau sudah berdamai ya. Nanti saya bercerita dengan Pak Arlianus. Ingat kan dulu waktu aku diginiin, tapi sekarang bicaranya sudah lebih beda sudah lebih terbuka. Kita bisa menertawakan apa yang kita lakukan dulu. Itu. Tapi beda dengan kalau di tahap awal. Anda ingat nggak? Luka saya belum selesai. Itu lain sekali. Kalau kemudian dengan cara yang baru. Kita dulu sempat ini loh. Tahu nggak? Aku nih luka banget dengan caramu gitu. Tapi aku bersyukur sekarang kita bisa mengatasinya. Jangan lagi-lagi ya. Kan bisa begitu. Atau kalaupun saya tidak mengatakan begitu, saya sudah mengatakan gitu, yuk jangan lagi-lagi begitu. Atau saya bisa mengatakan kepada Pak Arlianus, saya tidak akan lagi-lagi melakukan itu. Saya minta maaf Anda terluka karena itu. Kan begitu jadinya bentuknya. Nah ini yang mesti menjadi bangunan bersama yang kita lakukan. Jadi salah satu sebenarnya yang secara praktis bisa dikerjakan atau dilakukan gereja untuk memanfaatkan memori itu dalam rangka pemulihan dan rekonsiliasi adalah mencipta memori-memori atau event-event yang mendatangkan memori-memori yang menyenangkan. Memori yang membuat saya atau orang lain yang datang bahwa saya bagian yang dikasihi, bagian yang tak terpisahkan dari komunitas ini. Jadi mencipta melalui event-event tertentu, ya, melalui pelayanan gereja bahwa ketika gereja melakukan sesuatu seperti penggembalaan khusus tadi, bukan dalam rangka menyingkirkan, bukan menghukum, tapi ini bentuk perhatian yang justru lebih besar. Oke. Bagaimana? Bentar, Pak Arlianus. Ya. Atau mungkin kalau tidak menyenangkan pun, seperti seorang yang luka ditetesi obat kan perih. Mungkin perih, tapi dia sembuh. Itu tidak, artinya tidak selalu bisa dengan cara yang menyenangkan, tetapi lebih. Tapi kalau gereja mencipta pengalaman yang tak menyenangkan, bukan pengalaman, tapi mencipta proses memulihkan. Oke. Karena memulihkan itu tidak selalu dengan manis. Ya, betul. Bisa juga dengan hal-hal yang misalnya diingatkan kembali kepada luka-luka kita untuk diproses. Itu kan tidak menyenangkan sama sekali. Tetapi proses pemulihannya berjalan. Nah ini seperti obat yang ditetesi ke lukanya, perih gitu. Tapi kita melihat hasilnya bahwa lukanya dipulihkan dan kesembuhan terjadi. Ini bernilai besar di dalam perjalanan kita. Oke. Menarik sekali percakapan kita, tapi kita berhenti sejenak untuk memberi waktu bagi informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aris Larosa. Kita sedang berbicara tentang memori dan proses pemulihan atau rekonsiliasi bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Mulyadi, Dr. of Ministry. Bagi para sahabat yang ingin memberikan pertanyaan atau komentar mengenai pokok percakapan kita, silakan saja. Silakan. Masih walaupun ini segmen terakhir, tetap tersedia kesempatan untuk memberi masukan, pertanyaan, komentar, dan percayalah Pak Pendeta Mulyadi akan dengan senang hati merespon setiap komentar dan pertanyaan saudara. Nah, Pak Mul, kita lanjut dikit ya Pak, percakapan kita ini segmen terakhir Pak. Kalau kita bicara mengenai memori Pak, kan kita mengenal apa itu sebuah term episodic memory, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan episode memori ini bila dihubungkan atau dikaitkan dengan proses rekonsiliasi atau pemulihan atau pastoral gerejawi? Ya, terima kasih Pak Arlianus. Ini sebenarnya dulu waktu saya melakukan studi, saya ditolong oleh dokter ahli syaraf ya untuk menelusuri ini. Jadi ini sebenarnya agak medik gitu ya. Oke. Dan teman-teman psikolog, psikiater itu menelusuri hal ini. Jadi memori itu memang terbentuk ya. Jadi ada di dalam diri manusia itu ada dalam dua sisi. Ada declarative memory dan non-declarative memory begitu. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu karena terlalu jauh itu dari bidang saya sebenarnya, walaupun punya kaitan. Nah, episodic memory itu sebenarnya ada di dalam otak. Salah satu dari declarative memory tadi yang isinya sebenarnya endapan-endapan peristiwa yang mempunyai kesan mendalam. Oke. Jadi kesan itu bisa baik, kesan itu bisa pahit, tapi ya tetap berkesan. Atau endapannya tersimpan, lalu orang mengatakan sampai di hati gitu. Sebenarnya ya di sini gitu ya, di dalam otak kita, di kepala kita. Jadi episodic memory itu salah satu bagian penyimpanan memori kita di dalam otak kita. Nah, ini dibedakan dengan kalau misalnya Pak Arlianus main ke rumah saya, lalu orang tanya, tahu rumahnya Pak Mul? Tahu. Di mana? Di Muara Karang. Alamatnya? Alamatnya saya nggak tahu. Tapi kalau saya antar ke rumahnya, saya bisa. Itu juga bagian di declarative memory, ya. Itu yang semantik namanya. Tapi kalau yang episodik itu yang melekat kuat begitu, sampai kemudian ada di dalamnya. Nah, apakah hal-hal seperti ini bisa dilakukan untuk pelayanan pastoral kita? Tentu bisa. Sangat bisa. Dan bahkan melalui pelayanan pastoral kita harapkan supaya episodic memory itu digunakan. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengungkapkan sesuatu. Nah, ini kita harus pilah tentu saja dengan trust gitu ya, perasaan rasa percaya dan sebagainya. Itu lain soal karena dalam pastoral kan ada hal demikian ya, itu sangat esensial tuh kepercayaan. Tapi dengan sebuah strategi orang kemudian bisa bercerita, maka dia akan mengurangi beban pada episodiknya. Memorinya tetap ada, tertinggal, tapi dia bisa mengeluarkan itu, membuat dia kemudian merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Ia tertolong banyak dengan kondisi itu. Nah, pertolongannya ini dihadirkan sehingga kalaupun ada trauma di dalam dirinya, ia bisa dengan tenang memulai proses untuk mengatasi. Walaupun kita harus sangat hati-hati berbicara soal trauma. Karena ketika kita berbicara misalnya di dalam pergulatan ketika para murid berjalan bersama dengan Yesus ke Emmaus. Apa yang terjadi oleh Yesus? Yesus justru membuka kembali episodic memory mereka. Dikembalikanlah ingatan mereka itu. Bukankah kita ini ingat? Dan bukankah kita tahu bahwa ketika kita berjalan bersama dia ada sesuatu? Dan ketika episodiknya diproses, lalu kemudian dia berdamai dengan pergulatan itu, ditumbuhkan kesadarannya. Orang-orang ini tidak tinggal di Emmaus. Apa yang terjadi? Dia kembali ke tempatnya untuk berhadapan dengan
persoalan ini. Harap jangan disederhanakan dengan mengatakan kalau di situ pertempuran apakah balik? Oh bukan itu. Karena yang terjadi adalah mereka diminta untuk mengingat kembali, melakukan proses dan kemudian mewartakan nilai-nilai baik bahwa kita berjumpa dengan Allah yang membangkitkan spirit kita. Nah, yang Yesus lakukan kan begitu. Membangkitkan spirit kita, dihidupkan kembali, disegarkan kembali, dan kita jadi punya keberanian untuk melangkah bersama-sama. Ini esensi yang jadi memang berarti perlu sangat berhati-hati ya Pak, karena dalam episode ini kan tersimpan ini yang sangat mengesankan kan. Betul. Itu bisa negatif, bisa. Betul. Nah, apakah ada let's say dampaknya dalam proses rekonsiliasi kalau yang kita bangkitkan ternyata adalah yang negatif, yang melukai? Tentu berdampak. Karena itu penting langkah untuk kita punya persiapan dan mengenal pribadi yang bersangkutan. Di dalam proses pastoral kan tidak begitu mudah saja. Ayolah bercerita kan ini untuk menolong. Enggak, saya kira bahasanya bukan begitu. Karena itu di dalam proses pastoral sejauh pengalaman yang saya kira kita bersama-sama mengalaminya, kita butuh proses. Waktu di antaranya sampai yang bersangkutan betul-betul meyakinkan. Karena itu saya mau meminta kepada kita, jangan pernah memaksa orang untuk bercerita tentang sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan. Karena episodik memorinya belum siap. Atau paling tidak orang menyebut hati ya, dirinya belum siap. Dia sendiri sedang bergumul dengan proses itu. Tetapi kalau orang sudah berani bercerita, ya mari kita rawat itu baik-baik. Supaya dengan cerita seperti itu, dia bisa mengembangkan hidupnya. Dan tidak untuk dijadikan bahan jualan. Jualan itu termasuk gosip. Itu bukan bahan jualan. Dan bahaya itu kalau terjadi. Dia kemudian malah punya memori buruk berikut melalui langkah saya yang salah terapi di dalam proses pastoral. Ini terapi, ini istilah medik ya, maaf saya gunakan saja gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan dan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memahami keberadaan dirinya sampai kemudian episodik memorinya bisa dia ekspresikan. Dan memori-memori itu membangun dia untuk pulih dan berdaya di dalam hidupnya. Saya punya pengalaman-pengalaman demikian Pak Arlianus, karena dari kecil harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu ya, dan teman-teman rasanya saya merasa dibully, dan proses itu butuh waktu panjang sekali untuk berdamai dengan itu. Tapi sekarang saya merasa bahwa wah, saya happy banget bisa bahkan bisa memaknai, dan bahkan ketika menempuh studi ini proses itu kemudian menghidupkan kembali pengalaman masa lampau, luka-luka yang kemudian dipulihkan, dan itu sangat membantu. Apakah ini berarti karena ada bahaya juga kan tadi kan, sembarangan menggali memori episodik memori ini? Apakah itu berarti bahwa kita hanya boleh memulai upaya menggali apa yang tersimpan ya dalam episode memori itu ketika kita sudah yakin betul manfaatnya kalau digali hal ini dalam proses pemulihan. Jadi nggak sembarang saja, oh deh kamu ceritakan, padahal kita belum tahu ini dampaknya mukul kemana nanti. Apa begitu Pak Mut? Iya Pak Arlianus. Jadi itu sebabnya saya sering kurang sependapat dengan satu model yang di tengah persekutuan ya. Lalu ayo sharing, Anda kalau punya luka bawa kepada Tuhan di sini. Enggak begitu menurut saya. Karena ketika dia sudah ucapkan itu, banyak orang mendengar dan kemudian dia sendiri resah oleh itu. Siapa yang akan menolong dia? Lalu dia kemudian mesti mengobati dirinya dengan mencari orang-orang yang tracing gitu ya, kayak COVID gitu ya. Dicari, itu malah makin melukai, dan dia kemudian jadi semakin tidak punya percaya diri di dalam hidupnya. Karena itu betul sekali, mesti ada satu proses, dan kita ini mesti tahap pertama membutuhkan kepercayaan orang. Dia bisa betul-betul punya orang bilang trust. Langkah pertama penting dalam proses pastoral yang baik. Dia bisa percaya pada saya, dan kepercayaan itu mesti dirawat. Karena itu langkah-langkah pastoral yang harus dilakukan di tengah-tengah kondisi demikian,
yang bersangkutan betul-betul diberi ruang. Nah, ini yang seringkali, maafkan saya kalau saya keliru ya di dalam memahami cara. Banyak orang punya cara ya. Nanti saya sedikit mau merespons. Lalu orang, jangan nangis. No. Kalau itu menolong Anda untuk berproses, bahkan dengan cara menangis Anda bisa merasakan sebuah nilai yang besar, why not? Nah, saya pernah melihat sebuah acara televisi. Dan di televisi itu orang kemudian bertopeng ya. Lalu kemudian mengungkapkan berbagai hal yang terjadi. Lalu bebas sekali dia mengatakan demikian dan seolah-olah semua aib dibuka di situ. Maafkan saya kalau pernyataan saya ini mengganggu, tetapi maksud saya adalah itu bukan cara yang baik untuk menolong seseorang keluar dari pergumulan. Mempermalukan dan mungkin kepentingan entertainment. Dan kalau kepentingan entertainment dilakukan tetapi kemudian mengabaikan nilai yang ada pada seseorang, maka tadi yang saya katakan, saya jadi material apa gitu ya, jadi nominal gitu ya. Jadi saya hanya dihargai dengan uang. Jadi entertainnya berlangsung, orang terhibur, sang produser dapat uang juga, mungkin juga orangnya diberi honor, tetapi sebenarnya menambah luka dalam diri orang itu. Dan itu kemudian di broadcast kan, semua masyarakat tahu. Nah, dari mana saya punya informasi ini? Beberapa waktu yang lalu, kira-kira beberapa tahun yang lalu, bukan dalam waktu dekat ya. Ada orang yang cerita ke saya, aku kenal loh dia, walaupun pakai topeng gitu. Saya tahu, dan kemudian ceritanya tuh sangat dekat. Jadi ketika yang bersangkutan mengatakan, jangan pernah dibuka ke yang lain lah, tapi dia buka ke semua orang gitu. Dan walaupun disugesti ya. Iya, betul. Dan yang mengerikan adalah, ternyata yang bersangkutan itu setelah acara itu, dia merasa sungguh-sungguh menyesal dengan kejadian itu. Hipnosa ya, itu padahal itu kan metode khusus kan untuk para psikiater, hanya digunakan untuk menggali. Kalau saja. Itu sudah punya tujuan tadi kan. Ya. Pak Mul, waktu kita semakin pendek, gini, kan berarti kan memori atau episode memori itu kan bisa dibentuk berarti kan Pak? Ya. Bisa dibentuk, bisa kita isi. Betul. Nah, dalam kepentingan kehidupan komunitas nih, supaya kita bukan hanya rekonsiliasi, tapi kita bisa menjaga perdamaian di tengah-tengah umat. Bagaimana atau hal-hal apa yang semestinya kita isi dalam episode memori umat lah, kolektif lah begitu, supaya andaikan terjadi sesuatu, kita lebih mudah untuk melakukan proses-proses pemulihan, Pak Mul. Ya, yang pertama saya tetap mau menyampaikan karena ini dalam kaitan gereja ya. Tidak boleh seorang pengkhotbah menggunakan ilustrasi seseorang yang sebenarnya saya sebagai pengkhotbah mau menyerang orang itu. Oke. Atau saya mau menyerang seluruh anggota jemaat. Memanfaatkan mimbar untuk. Iya, untuk itu. Itu model khotbah yang sangat tidak bertanggung jawab. Saya tidak sependapat. Beberapa kali saya meminta izin kepada orang-orang yang ilustrasinya saya mau pakai. Dan saya diizinkan, walaupun izin itu tidak tertulis, tapi saya bicara pribadi. Saya terinspirasi dengan cerita Anda, tapi saya boleh nggak menggunakan cerita Anda itu untuk khotbah temanya ini? Saya tidak akan sebutkan nama dan sebagainya. Dan kalau itu terlalu umum, saya akan mencoba untuk merekayasa sedikit dan diizinkan. Saya pakai untuk itu. Tapi saya bilang, saya akan berusaha supaya ini tidak terlalu jelas untuk Anda. Kalau sudah dapat izin. Itu memungkinkan. Tapi kalau ini dilakukan demikian, itu merusak. Nah, karena itu bentuk layanan dan khotbah itu adalah layanan khotbah yang membangun sebuah spirit supaya ketika selesai berkhotbah, orang-orang mengendapkan hal-hal yang baik. Punya memori-memori yang menyenangkan. Punya memori yang kuat untuk dia sendiri bisa melakukan rekonsiliasi pada dirinya. Sekaligus dia menjadi utusan duta rekonsiliasi bagi yang lain. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kalau di GKI kita punya dian penuntun untuk khotbah itu, menurut saya rancangan khotbah itu mesti dipersiapkan dengan cara yang sedemikian. Yang ada baik tentu sekarang ya, itu spiritnya mesti dibangun dalam kondisi kita membangun yang lebih indah. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Ada banyak orang yang terluka karena banyak hal.
karena masalah ekonomi, masalah apa dan sebagainya, itu perlu sekali sebuah khotbah yang membangun demikian. Oke Pak Mul, ini percakapan yang sangat menarik, tapi waktu kita terbatas. Betapa pentingnya memori dalam proses pemulihan atau rekonsiliasi, ya. Tapi sayang sekali memang waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri, Pak Mul, apakah ada semacam pesan pastoral kepada sahabat YKB berkaitan dengan percakapan kita dalam episode kali ini? Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu di antara kita dan kita semua berpotensi untuk mengendapkan memori-memori. Karena itu mari kita di tengah-tengah keluarga, dalam kehidupan gereja, dalam masyarakat, kita mengendapkan memori-memori yang memberikan ruang bagi kita untuk bertumbuh, untuk menjadi kuat. Bukan justru kita menghadirkan memori-memori yang mengganggu kehidupan. Kalau ternyata itu berkaitan dengan proses-proses kehidupan kita, mari kita lakukan dengan cara yang indah di dalam anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Pak Mul atas sharingnya pada kita pada episode kali ini. Dan saya percaya apa yang tadi Pak Mul sudah sampaikan kepada kita ini menolong kita ya, melihat diri kita pertama-tama, bagaimana bahwa kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita perlu mengenali itu, ya, memori-memori, terutama memori-memori yang sangat kuat itu, karena itu mempengaruhi sebenarnya bagaimana kita merespons orang, bagaimana kita berdamai dengan orang, dan terutama bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan kepada kami ke nomor 0812-8188-9191. Sekali terima kasih, dan kita berjumpa pada episode berikut tentu dengan tema yang lain yang tidak kalah menarik. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.